Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt fa atsbihi sayyata sanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Khotul iman jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika seorang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, maka kata baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, akan terputus semua amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih wa waladin salih yad'u lah. Maka semua amal-amal kita akan terputus kecuali 3 hal. Sedekah jari yang kita berikan buat masjid kita tercinta akan mengalir terus bersama kita dalam kubur kita sampai akhirat kita. Ilmu yang bermanfaat yang kita tebarkan juga akan ikut bersama kita. Begitu juga anak-anak yang soleh akan ikut bersama kita. Maka tatkala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka semua pulang, termasuk yang sangat dicintainya, istri dan anak-anaknya, kerabat, handai taulan, sahabat, semua pulang kecuali yang 3 tadi. Maka ikhwatal iman jamaah Jumat rahimakumullah, sementara waktu kita di dunia begitu sedikit, begitu sempit. 63 tahun sampai 80 tahun usia kita rata-rata. Maka kita butuh amal-amal yang bisa menopang agar kita cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau di rata-rata usia umat baginda kita Nabi Muhammad SAW 60 tahun, maka 8 jam kerja kita sudah menghabiskan waktu 20 tahun. 8 jam tidur kita sudah menghabiskan waktu 20 tahun. Maka sisa umur kita 20 tahun. Belum lagi dipotong nonton TV, jalan-jalan, main gadget dan seterusnya. Entah berapa usia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu amal penunjang di mana kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang cukup. Maka di antara banyak amal yang difasilitasi buat kita, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita satu amalan ringan yang begitu dahsyat pahalanya, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini kalamullahul mu'jizu, kalam Allah yang merupakan mukjizat. Biwasitati Jibril ala Sayyidina Muhammadin, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang barang siapa membacanya, ia merupakan ibadah. Maka Al-Quran ini menjadi penopang kita dari usia kita yang pendek, amal kita yang sedikit. Maka kata baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran satu hurufnya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wala mim harfun, wa mimun harfun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka 3 huruf kita baca alif lam mim, dalam sepersekian detik kita sudah mengantongi 30 kebaikan. Amalan mana yang bisa begitu cepat menghadirkan pahala yang begitu banyak kecuali hanya Al-Quran. Oleh karena ikhwatal iman jamaah Jumat rahimakumullah, tiada lagi yang bisa kita lakukan kecuali kita harus berdekat-dekat dengan
Al-Quran. Enggak perlu khawatir apakah kita sudah bisa, sudah mahir atau belum. Bahkan kata baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita belum masih terbata-bata membaca Al-Quran, maka bagi kita 2 pahala. 1 pahala baca, 1 pahala belajar. Maka tidak ada orang yang rugi belajar Al-Quran. Bahkan langkahnya 1 langkah diampuni dosa, 1 langkah ditinggalin derajat, 1 langkah diampuni dosa, 1 langkah ditinggalin derajat, dan seterusnya. Maka lagi-lagi Al-Quran menjadi solusi buat kita menambahkan begitu banyak bekal-bekal amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, barang siapa membaca Al-Quran syafi'an li ashabi, maka kelak akan menjadi penolong baginya di hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka kelak akan menolong kita dalam kubur kita, kelak akan menolong kita dalam akhirat kita. Maka ikhwatal iman jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai kemudian terlintas oleh fikir kita, terlintas dalam hati kita, apalagi terucap oleh lisan kita, kita tidak sempat baca Quran karena banyak pekerjaan. Sekali lagi, jangan sampai terlintas dalam fikir kita atau benak kita, bahkan jangan sampai terucap oleh lisan kita, kita tidak sempat baca Quran karena banyak pekerjaan. Karena sungguh sibuknya kita hari ini jauh akan lebih sibuk kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kemudian datang hari kemudian. Dalam surah Abasa Allah katakan, fa idza ja'atis sakhah, ketika datang hari yang memekakkan telinga. Dalam tafsir dikatakan as-sakhah adalah hari kiamat. Maka apa yang akan terjadi ketika hari kiamat itu? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi, kita akan lari dari saudara kita, wa ummihi wa abi, bahkan kita akan meninggalkan ayah dan ibu kita yang melahirkan dan membesarkan kita, wa sahibatihi wa bani, bahkan kita akan lari dari istri dan anak-anak kita yang kata kita hari ini begitu kita cintai. Kenapa ikhwatal iman kita begitu repot dan kita begitu ketakutan, bahkan kita tinggalkan semua orang yang begitu mencintai kita? Karena kita akan disibukkan, karena kita akan begitu ketakutan di mana kita akan ditempatkan. Maka ikhwatal iman jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada lagi amal yang kemudian bisa menopang amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali baca Al-Quran yang diturunkan 30 juz 114 6.200 ayat, kata para ulama, adalah bekal buat kita. 1 kali hatam, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hurufnya ada 1 jutaan kurang lebih. Maka 1 kali hatam kita baca Al-Quran di bulan-bulan biasa atau mungkin di bulan Ramadan, maka 1 huruf 10 kebaikan dikali 1 juta, berarti kita sudah mengantongi 10 juta kebaikan. Allahu Akbar. Maka inilah kemuliaan Al-Quran yang dihadirkan buat kita semua, agar waktu kita yang begitu sedikit, umur kita yang begitu pendek, kita memiliki tambahan amal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات ولا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا وممات من شر فتنة المسيح الدجال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر